Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali, walaupun di rumah saja, kita tetap beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, pasti anak-anak semua sudah siap di rumah dengan penuh sukacita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, ya. Baik anak-anak, kita akan mulai ibadah kita pada pagi yang indah ini dalam memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya jemput anak-anak bangkit berdiri, kita menyanyi pada hari Ahad ini, karena ini adalah hari Tuhan, ya. Masih tetap berdiri anak-anak, kita habiskan ibadah kita, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu telah sedia untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Nah, anak-anak silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, ya, tentu di pagi yang indah ini walaupun cuaca kurang bagus ya, karena hujan sudah beberapa hari yang terus menerus, tetapi anak-anak tetap kuat, harus sehat, selalu memperhatikan mandi, memperhatikan makanan, jaga kesehatan ya. Dan kita bersyukur anak-anak sekolah minggu yang sudah bertatap muka di sekolah, tentu juga harus mewas diri, menjaga diri ya, jaga supaya jangan sembarangan belanja, makan sembarangan, supaya kita tetap sehat semua dan kita jauh dari sakit penyakit. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi anak yang setia dengar-dengaran baik di sekolah, di rumah, ya, dan mengikuti ibadah. Oke, kita mau menyanyi lagi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi, dengarlah kawanku. Dengarlah kawanku, suara Tuhan memanggil kita untuk selalu datang beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan ya, yang terambil dari Mazmur pasal 10, ayatnya yang pertama sampai dengan Mazmur 20, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, anak-anak pasti sudah siap dengan Alkitabnya ya. Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian, doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya ingatnya segala korban persembahan, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki,
dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Nah, anak-anak, demikian pembacaan firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Rein. Tapi sebelumnya kita mohon tuntunan dalam doa. Kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Anak-anak, puji dan syukur Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu telah sedia bersama-sama untuk mendengarkan cerita-cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru. Tuhan buka telinga kami agar firman-Mu itu kami boleh dengarkan dengan hikmat dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu agar mereka juga dengan setia tidak mengganggu temannya di dalam mendengarkan firman-Mu melalui cerita-cerita Alkitab. Tuhan tuntun anak-Mu ini sehingga firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, namun dapat tertanam di dalam hati mereka dan mereka boleh melakukan dalam kehidupannya. Tuhan berkati juga Ibu Rein yang akan memimpin cerita-cerita yang akan dibawakannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kuasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu jadi hanya seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak sekolah minggu telah sedia. Di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Iya. Halo anak-anak sekolah minggu. Berjumpa kembali bersama dengan Ibu Guru Rein ya di sini. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ibu Guru punya pertanyaan untuk kalian ya. Nanti untuk meresponnya kalian bisa ketik di chat bagi yang memungkinkan untuk mengetik di chat ya untuk YouTube ini. Kalian pernah mendengar enggak ya kata hakim atau apa yang kalian ketahui tentang hakim? Apakah kalian pernah mendengar kata tersebut? Dan yang kedua, kira-kira pekerjaan utama dari seorang hakim itu apa sih? Ya, yang paling penting yang menjadi pekerjaan dari seorang hakim itu apa? Oke, nanti kalian bisa ketikkan ya jawaban kalian. Bagi memang yang memungkinkan bisa mengetik jawabannya. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita akan lanjut untuk mendengarkan cerita firman kebenaran Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai seorang pria, laki-laki yang gagah perkasa, seorang pahlawan yang gagah perkasa yang bernama Yeftah. Nah, mungkin kita jarang mendengar nama ini ya di Alkitab, dan ternyata dari Yeftah ada cerita Allah yang mau diungkapkan, yang ingin disampaikan untuk kita semua. Bagaimana kelanjutan cerita tentang Yeftah ini yang akan Ibu Guru sampaikan? Anak-anak sekolah minggu, Yeftah adalah seorang anak ya. Dia tinggal di Israel, tepatnya di Gilead. Jadi Yeftah ini awalnya dia tinggal bersama dengan keluarganya. Tapi Yeftah ini berbeda dari saudara-saudaranya karena dia lahir dari seorang perempuan atau ibunya adalah perempuan yang tidak baik, perempuan yang nakal katanya. Itu mengapa
saudara-saudara Yefta itu tidak suka sama Yefta. Nah, mereka benci sama Yefta. Dan mereka ingin Yefta keluar dari rumah mereka. Makanya Yefta itu diusir, disuruh keluar dari rumah. Supaya nanti warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka itu tidak akan diberikan kepada Yefta. Karena mereka berpikir bahwa Yefta itu tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua mereka. Karena dia dari ibu yang berbeda, dan ibunya itu bukan perempuan yang baik. Sehingga waktu Yefta diusir, dia pun pergi meninggalkan rumah dan keluarganya. Dia pergi ke satu daerah, nama daerah itu adalah Top. Wah, di Top sana, di daerah Top, dia tinggal dengan beberapa orang, ya, satu gerombolan. Jadi ini gerombolan yang suka melakukan kejahatan atau suka merampok. Waduh, ini perbuatan yang tidak benar ya anak-anak sekolah minggu ya. Dan Yefta harus tinggal bersama dengan mereka. Suka tidak suka, lama-kelamaan Yefta pun ikut bergabung melakukan seperti yang mereka lakukan. Seiring berjalannya waktu, Yefta pun menghabiskan waktu bersama orang-orang tersebut. Dan tahu tidak, suatu hari ada satu bangsa, yaitu bangsa Amon, menyerang tempat tinggalnya Yefta, tempat asalnya Yefta, yaitu Gilead, Israel. Jadi Gilead itu adalah bagian dari Israel. Dan diserang oleh bangsa Amon. Wah, dan orang-orang Gilead tidak siap atas serangan Amon. Mereka merasa bahwa mereka tidak kuat untuk menyerang balik. Dan mereka pikir kembali, sepertinya kita punya Yefta. Dia sudah pergi tapi dia bisa bantu kita. Karena dia itu punya banyak hal yang bisa membantu kita, termasuk pasukannya. Ya, karena Yefta sudah punya banyak teman yang bisa membantu kita melawan Amon, bangsa Amon. Sehingga anak-anak sekolah minggu, tua-tua Gilead, ya, mereka datang ke Top untuk menemui Yefta dan membujuk Yefta untuk kembali bersama dengan mereka ke Gilead. Supaya apa? Supaya Yefta bisa membantu mereka menghadapi bangsa Amon yang akan menyerang mereka. Jadi bangsa Amon ini mau menyerang karena mereka merasa bahwa Gilead, orang-orang Gilead sudah mengambil daerah kekuasaan mereka. Makanya mereka tidak terima. Nah, untuk itu, tua-tua Gilead ini datang menemui Yefta untuk membantu mereka. Awalnya Yefta berpikir, kan mereka telah mengusir saya, kenapa mereka meminta saya untuk kembali? Dan setelah berpikir cukup panjang ya dan mempertimbangkan, baiklah, saya akan ikut mereka. Apalagi tua-tua Gilead bilang begini, nanti ketika kau kembali, kami akan memintamu menjadi seorang pemimpin atas kami. Menjadi seorang pemimpin Gilead. Kami janji kamu akan menjadi pemimpin kami. Sehingga Yefta pun memutuskan untuk kembali ke Gilead. Ketika dia kembali ke Gilead, benar Yefta menjadi seorang pemimpin. Anak-anak sekolah minggu, kalian tahu tidak? Walaupun dia menjadi seorang pemimpin, Yefta ini tidak menjadi orang yang sombong. Dia tetap ingat kepada Tuhan. Dia sering berdoa kepada Tuhan. Setiap dia menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya. Dan dia tidak melakukan hal-hal yang jahat ketika dia berada di Top. Ya, dia sudah meninggalkan semuanya itu. Dan anak-anak sekolah minggu ketika di Gilead menghadapi bangsa Amon, Yefta ini juga tidak gegabah langsung dengan pasukannya ya menghadapi untuk menyerang balik, tapi dengan cara yang baik. Mengajak bicara baik, dia mengutus prajuritnya untuk menemui Raja Amon. Bicaranya baik.
Oke, menyampaikan sebenarnya mengenai daerah-daerah yang diklaim, yang dikatakan Raja Amon itu adalah milik mereka. Melalui utusan Yeftah dijelaskan dengan baik. Tetapi Raja Amon itu tidak terima. Tetap mereka tidak terima. Harus diserang orang Israel Gilead pada saat itu. Dan ketika orang Amon datang untuk menyerang Gilead, menyerang Israel, Yeftah siap dengan apa? Siap bahwa ada Allah yang akan bersama-sama dengan saya. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai dia. Tuhan berada di dalam peperangan itu. Tuhan memberikan kemenangan untuk Gilead. Dan apa yang terjadi? Gilead menang dalam peperangan itu. Wah, bagaimana dengan kita anak-anak sekolah minggu? Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Apakah setiap menghadapi masalah, apakah kita langsung fokus kepada Allah? Apakah kita datang berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan? Atau malah dilupakan? Kita sibuk, kita panik, kita lakukan hal yang lain tapi tidak datang kepada Allah. Ya, wah kita belajar dari Yeftah ini. Ya, dia tidak panik, dia tidak mengandalkan kemampuannya, tapi dia mengandalkan Allah. Dia datang kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dan Allah memberikan kemenangan. Mari Ibu Guru ajak kita sama-sama. Ketika kita menghadapi pergumulan apapun itu, ya, kita rasa aduh saya grogi menghadapi ini, ayo langsung berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, dan yakin Tuhan pasti akan menyertai kita, menolong kita, dan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, untuk bahan cerita kita pada hari ini, itu terambil dari Hakim-Hakim 11, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28. Dengan judul, rencana yang indah adalah yang dibawa ke hadapan Allah. Sekali lagi, rencana yang indah adalah yang dibawa ke hadapan Allah. Untuk membaca Alkitab, bahan kita dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28, akan kalian baca di rumah nanti ya, setelah kita selesai sekolah minggu. Oke. Saat ini kita tidak baca dulu bersama-sama, tapi Bu Guru yakin nanti pasti kalian penasaran ingin membaca kisah Yeftah nanti ya, dari pembacaan tadi yang Ibu Guru sampaikan. Demikian anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak, tadi kita sudah dengarkan cerita yang dibawakan oleh Ibu Guru Rain, ya. Bagaimana cerita yang sudah terjadi bahwa ada peperangan, namun karena Tuhan di dalamnya, maka semuanya boleh berjalan dengan baik dan bangsa Israel itu tetap dituntun oleh Tuhan. Ya, anak-anak, tiba saatnya kita akan membawa persembahan, tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai nats persembahan kita, yaitu Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang ku nasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan dengan menyanyikan Besarlah Kasih Bapakku. Kita sudah memberikan persembahan itu kita boleh masukkan dalam amplop dan nanti kita tunggu Bapak Ibu Guru yang akan menjemput ya, atau diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak, kita mau masuk di dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang senantiasa memimpin hati dan hidup kami, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Tuhan tolong kami untuk memiliki hati, pikiran yang tetap fokus kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kerjakan dalam hidup ini, kami lakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Setiap pergumulan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami. Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggumu dalam proses studi kami di sekolah kami masing-masing, dan saat ini ya Tuhan, sebagian besar dari kami sudah mengikuti pertemuan tatap muka. Tuhan, Engkau tolong selama proses adaptasi kami untuk proses pembelajaran kami saat ini ya Tuhan, mungkin menjadi hal yang baru bagi kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami untuk mengikutinya, mengikuti semua dengan baik. Kami bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya Tuhan, dan pada waktunya nanti apa yang kami cita-citakan, kami percaya itu bisa kami gapai, dan kembali Tuhan, kemuliaan hanya kami kembalikan kepadamu saja. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan kami semua, untuk guru-guru sekolah minggu kami, khususnya untuk kedua orang tua kami, untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, sertai mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk kondisi cuaca yang belakangan ini Engkau tahu Tuhan, Makassar dengan hujan yang mengakibatkan banjir di mana-mana. Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami. Bahkan Engkau berdaulat, Engkau memiliki kontrol atas alam ini. Kami berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kami yang terbaik. Dan kami yakin ya Tuhan, bahwa apa yang terjadi saat ini bisa kami lalui. Dan semuanya ini akan berlalu dan kami bisa beraktivitas dengan baik seperti sedia kala. Tuhan tolong juga kami ya Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu dalam melakukan setiap aktivitas kami ke depan sepanjang hari ini. Kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, sempurnakanlah di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau menyanyi, Tuhanku bila hati kawanku. Nah, kalau kita sering menyakiti hati orang, bila mana kita menyakiti, kita harus mengampuni juga ya. Ya, karena Tuhan tidak menghendaki orang yang selalu bermusuhan. Kita nyanyi, Tuhanku bila hati kawanku. Ya. Ya, anak-anak, kita berdiri dan kita akan mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kami
memuji, memuliakan Dikau, bahkan di dalam kami mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi ini. Tuhan, tuntun kami sehingga kami boleh berjumpa kembali pada minggu mendatang. Tuhan senantiasa memberkati kami. Ini doa kami di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Nah, anak-anak masih tetap berdiri, kita nyanyi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Pagi anak-anak sekolah minggu, sampai jumpa minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.